Assalamualaikum anak-anak semuanya. Halo, apa kabar ya? Kami dari Sanggar Ilmu di Sleman, Yogyakarta ya, membantu kalian semuanya menyelesaikan soal-soal dari PR kalian dari sekolah kalian masing-masing ya. Bersama saya Pak Gandung Prabowo Sarjana Pendidikan. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD. Dengan buku yang akan kita bahas adalah buku Senang Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas bangun datar, yakni soal di halaman 110 sampai dengan 111. Berikut pembahasannya. Nah, inilah soalnya. Soal nomor 1. Ya. Pertanyaannya adalah, perhatikan, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang untuk bangun datar yang bukan segi banyak. Mari kita bahas bersama-sama. Apa arti dari bangun datar? Ya, bangun datar itu adalah bangun yang dikelilingi atau dibatasi secara tertutup oleh garis lurus. Nah, yang garis lurus satu-satu jawaban hanya jawaban yang mana? Jawaban yang D saja ini. Ya, yang ini saja. Yang ini lengkung ya, yang ini lengkung ya, yang A lengkung, yang B juga lengkung, berarti ini silang bukan ya ta? Yang ini B juga lengkung bukan. Kemudian C juga ada garis tapi juga ada lengkungnya juga. Jadi ini bukan ya. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Berikutnya soal nomor 2. Berilah asiran pada bangun yang merupakan segi banyak beraturan. Nah, ini kata kunci adalah segi banyak beraturan. Beraturan itu, ya, aturannya adalah atau kuncinya adalah bahwa semua sisinya sama panjang, ya. Beraturan sama panjang dan sudutnya itu sama besar. Maka yang sama panjang ini sama, 1, 2, 3 ini sama, sudutnya ketiganya sama besar. Ya, berarti yang B ini benar. Ya. Kemudian yang D juga ini panjangnya sama, ya, panjangnya semua sama nih. Terus sudutnya pun juga sama, maka ini juga benar. Ini tidak sama sudutnya, ya. Ini kan beda sudutnya nih, tidak sama. Ini juga nggak sama. Berarti yang diarsir hanya jawaban B dan jawaban D. Inilah yang merupakan segi banyak beraturan. Baik, langsung kita ke soal nomor ketiga. Nah, 3. Gambarlah bangun segi banyak pada kotak di bawah ini dengan ketentuan. Yang pertama atau A. Bangun 4 bangun segi banyak beraturan yang berbeda. Nah, contohnya gini. Nah, berupa persegi. Persegi itu kan kita lihat sisinya, panjangnya sama. Ini sama ya. Kemudian yang sebelah sini sama, ini sama, nah ini sama. Ya, ini namanya persegi. Kemudian yang kedua berupa bangun ya. Yang kedua nih segitiga ya. Ini juga ketiga sisinya sama. Ini sama, sama, sama. Kemudian yang ketiga adalah nih segi 5 beraturan ya. Ini juga panjangnya sama ya, ini sama. Dan yang berikutnya adalah segi 6 beraturan. Juga semua panjang sisinya sama. Itu contohnya. Kemudian yang B, bangun ya, 4 bangun segi banyak yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu cirinya adalah panjang sisi nggak sama dan sudutnya juga tidak sama. Contohnya seperti ini. Ya, segitiga ini sudutnya semua berbeda. Inilah bangun yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua, nah ini namanya jajar ginjang ya. Panjang sisinya yang samanya 2, sementara yang 2 lainnya berbeda. Sudutnya juga yang sama cuma 2, kemudian 2 lainnya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, nah nih namanya trapesium ya, juga nggak beraturan karena sudutnya beda. Dan yang keempat, contohnya nih, namanya belah ketupat. Belah ketupat ini memang keempat sisinya sama panjang. Ini sama, 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 sama. Tapi nah, sudutnya ini berbeda. Nah, ini menjadikan dia menjadikan bangun yang tidak beraturan. Ya, inilah soal nomor yang ketiga. Baik, kita langsung ke nomor 4.
Nomor 4, buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bangun segi banyak beraturan dengan 6 sisi. Nah, sekali lagi, beraturan, sisinya sama, sudutnya juga harus sama. Contohnya, nah nih, yang A ini, yang A segi 6, ya, sisinya ada 6 nih, semua sisinya panjangnya sama. Ya, ini seperti ini sama. Ya. Terus yang B gimana yang B? Coba lihat yang B. Nah, saya gambarkan. Karena sisinya 3, maka namanya segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Ini sisinya sama. Sudutnya semua sama. Ini sudutnya sama. Inilah segitiga. Ya, segitiga sama sisi. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 soalnya nih, tuliskan ya nama-nama bangun segi banyak berikut. Yang pertama atau yang A, ya. Diketahui seginya ada 4 sisi, beraturan namanya berarti segi 4 ya. Segi 4 beraturan. Beraturan. Kemudian yang B apa B ini? Nah, coba lihat yuk. B ada berapa sisinya? Dihitung. Ya, lihat ya bareng-bareng. Ada 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 sisi. Kalau gitu namanya adalah segi 9 beraturan. Beraturan. Gitu. Terus yang C, nah, C ini apa nih C ini? Kita lihat hitung ya, berapa sisinya. Mulai dari sini kita hitung ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12 sisi. Kalau gitu, yang C ini namanya adalah apa? Segi 12 beraturan. Ya, namanya segi 12 beraturan. Kemudian yang D, dilihat yuk ada berapa sisinya nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oh, kalau gitu seperti yang tadi, sisinya ada 7, maka namanya adalah apa? Segi 7 beraturan. Ya, sesuai dengan banyak sisi. Yang E, ya E mudah, bisa kita lihat ya ada berapa sisinya? Ada 3, maka namanya segi 3 beraturan. Beraturan. Kalau yang F, ya dihitung ya F-nya ada berapa sisinya? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, namanya karena ada 5 sisi, namanya yang F itu adalah segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan. Nah, inilah anak-anak semuanya cara menentukan nama dari segi banyak tergantung banyaknya sisinya. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan soal ini sudah Anda pahami semuanya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.